Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Travel Receh, channel jalan-jalan seputar kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kali ini saya berada di Tugu Pahlawan untuk mengingat perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan penjajahan. Langsung aja kita check it out. Ini adalah gerbang Tugu Pahlawan yang menggambarkan kelopak bunga yang menyala dan memiliki arti semangatnya arek-arek Surabaya. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Di relief ini menceritakan tentang asal-usul kota Surabaya. Di sini ada 3 peristiwa, guys. Yang pertama, peristiwa pengusiran tentara Tartar dari Ujung Gali. Yang kedua, pengembangan Ujung Gali. Dan yang ketiga adalah kedatangan Belanda di kota Surabaya. Oke guys, kita lanjut. Di relief ini bertemakan tentang kebangkitan nasional, di mana di sini ada 3. Yang pertama adalah Rapat Raksasa Sarekat Islam. Yang kedua, dibangunnya Paguyuban Sinoman atau gotong royong di kota Surabaya. Dan yang ketiga, Pergerakan Kebangkitan Nasional dengan diwarnai perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selanjutnya di relief ini menceritakan tentang aksi melawan kolonial Belanda. Yang pertama terjadi pemogokan buru-buru yang diawali dengan protes terhadap kebijakan kolonial Belanda. Yang kedua, peristiwa pemberontakan Kaval de Veren Provincie ya. Yang ketiga, dampak dari pemberontakannya, guys. Sedangkan pada relief ini berceritakan tentang masa kependudukan Jepang. Di sini ada 4 poin, guys. Yang pertama, terjadi Romusa atau kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Yang kedua, pelatihan pemuda atau pelajar di mana Jepang mengajarkan dasar keprajuritan ya kepada para pemuda. Yang ketiga, penyetoran barang atau pangan kepada Jepang atau istilahnya pajak ya, guys. Yang keempat, peranan Cak Durasim dalam kidungan. Di dalam kidungannya beliau sering menyindir yang namanya kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang.
Di relief ini berceritakan tentang proklamasi di Karesidenan Surabaya. Kedua, pembentukan BKR atau TKR di Surabaya. Yang ketiga, rapat raksasa di Tambak Sari. 4, pembentukan organisasi Surabaya. Dan yang kelima adalah perebutan gedung-gedung vital di Surabaya. Gambar ini berceritakan tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada yang namanya pendaratan sekutu dipimpin oleh Brigadir Malabi di Tanjung Perak dengan membawa 3.000 sampai 4.000 pasukan guys, tentara Inggris. Yang kedua, peranan radio pemberontakan yang dipimpin oleh Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, terjadi pertempuran 3 hari pada akhir Oktober 1945 dipicu oleh selebaran pamflet yang berisi agar arek-arek Surabaya menyerahkan senjata rampasan dari Jepang untuk diberikan kepada sekutu. Selanjutnya ini adalah pertempuran 10 November guys. Yang pertama ada insiden Jembatan Merah dipicu oleh kesepakatan genjatan senjata antara sekutu dan pihak Indonesia yang mengakibatkan Brigadir Malabi tewas di tempat guys. Yang kedua terjadi pertempuran viadak. Dan yang ketiga, peranan ulama dan Laskar Putri dalam 10 November 1945. Yang keempat, pertempuran penghabisan di Gunung Sari, Surabaya. Di akhir relief ini menceritakan tentang 1. Setelah 3 minggu pertempuran, situasi kota Surabaya aman dan tidak ada genjatan senjata lagi. Yang kedua, penyerahan kekuasaan dari sekutu kepada Nika dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia. Dan yang ketiga, kemerdekaan yang kita peroleh tidaklah mudah, maka kita harus melanjutkan perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara ini untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Di pintu masuk ada monumen berbentuk paku terbalik dan ada patung Pak Soekarno dan Muhammad Hatta saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Biasanya di sini dibuat instagramable guys, sama pengunjung di sini, karena bagus buat foto. Oke guys, kita lanjut ya guys jalan-jalannya dan explore lebih jauh ada apa saja di sini. Yuk, check it out. Di belakang monumen ada lapangan berumput cukup luas dan biasanya dipakai untuk pagelaran perang 10 November. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Di sini lantainya sudah berubin ya.
Dan di sebelah kanan sudah banyak pepohonan dan juga rumput, serta di atas jalan ini sudah ada ayup-ayupannya ya, sehingga ketika hujan kita bisa berteduh di sini. Oke, kita lihat kiri kanan. Ini lapangannya tadi ya guys. Tugu Pahlawan merupakan ikon Surabaya dan juga jantung kota Surabaya. Tugu Pahlawan berbentuk struktur tegak setinggi 41,5 meter atau 45 yard. Terdiri dari 11 bagian tingkat yang seluruhnya terbuat dari beton bertulang. Bagian bawahnya berdiameter 3,1 meter dan bagian puncaknya berdiameter 1,3 meter. Di belakang Tugu Pahlawan ini ada monumen makam pahlawan tak dikenal ya. Oke, kali ini saya akan mengeksplor ya tentang patung-patung yang ada di pinggir Taman Tugu Pahlawan ini. Biasanya para YouTuber jarang menjelaskannya. Oke, kita langsung check it out. Oke guys, ini adalah patung Residen Sudirman. Beliau adalah kepala Keresidenan Surabaya. Di belakang patung ini ada ceritanya tentang Keresidenan Sudirman. Beliau salah satu ya yang menyobek bendera di Hotel Yamamoto dan mengibarkan bendera merah putih. Ini adalah patung Maijen Sungkono. Beliau adalah komando BKK dan juga perannya memimpin penyerangan saat menghadapi pasukan Jepang. Makanya namanya dikenang di Jalan Surabaya ya. Ini adalah ceritanya ya.
waktu penyerangan kepada pasukan Jepang. Patung ini bernama R. Muhammad. Beliau adalah pemimpin peta. Peran beliau ikut dalam perundingan dengan Brigadir Melabi dan wakil diplomasi untuk Surabaya. Namanya juga dipakai ya di Jalan Surabaya. Patung ini adalah Bung Tomo. Beliau adalah BPRI. Peran beliau sangat menonjol dalam pertempuran Surabaya melalui pidatonya yang berkobar-kobar memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya. Ini adalah ceritanya di mana Bung Tomo memberikan semangat melalui pidatonya lewat radio untuk melawan yang namanya penjajah. Monumen ini adalah Dul Arnowo. Beliau adalah ketua KNI Surabaya. Dan pada tahun 1950 beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya. Ini adalah patung Gubernur Surjo. Beliau adalah gubernur pertama Jawa Timur tahun 1945. Peran beliau menolak ultimatum dari sekutu, dan pada tanggal 9 November beliau mengajak arek-arek Surabaya untuk bertahan sampai darah penghabisan. Ini adalah ceritanya ya. Oke guys, di sini kita juga bisa melihat mobil ya yang digunakan oleh Bung Tomo. Mereknya Opel rakitan ya. Tahun 1956 buatan Jerman. Tempat ini juga mengoleksi beberapa senjata ya. Seperti senapan mesin, mortir, dan juga mobil untuk berperang.
Oke guys, cukup sekian dulu ya jalan-jalan saya di Tugu Pahlawan. Bahwasanya kita di sini bisa melihat tentang sebuah sejarah kota Surabaya yang diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Next, saya akan explore tentang Museum Tugu Pahlawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya karena itu sangat membantu untuk perkembangan channel saya. Terima kasih sobat sudah menonton sampai selesai channel saya ucapkan terima kasih.